Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gains Channel, channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, topik pembelajaran kita hari ini adalah itu tentang statistika dari ukuran penyebaran data. Yang akan kita bahas adalah tentang simpangan rata-rata. Nah, sebelum masuk kita ke dalam pembahasan beberapa soal, terlebih dahulu kita pahami pengertian daripada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini adalah rata-rata dari jarak atau kalau dikatakan rata-rata jarak berarti penyimpangan ya, penyimpangan data dari data ke I terhadap rata-ratanya. Jadi nanti kita akan mencari berapa jauh nanti simpangan dari data ke I terhadap rata-rata yang dimiliki. Oke, nah jadi untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus simpangan rata-rata sama dengan frekuensi 1 dikali harga mutlak data 1 dikurang rata-rata, X bar itu rata-rata ya. Jadi nanti nilai mutlak inilah yang merupakan simpangan data ke 1 terhadap rata-ratanya. Nanti kita akan cari masing-masing. Ditambah dengan frekuensi 2 dikali dengan jarak dari data kedua terhadap rata-ratanya dan seterusnya sampai data ke N, frekuensi ke N dikali dengan jarak dari data ke N terhadap rata-ratanya. Per, nanti kita akan bagikan seluruhnya dengan sigma atau total frekuensinya. Total frekuensi kita berarti F1 tambah F2 tambah titik-titik sampai Fn. Nah, cara penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menentukan terlebih dahulu rata-rata atau meannya. Kita harus menemukan rata-rata atau mean dari data kita. Setelah itu langkah keduanya adalah kita dapat menentukan simpangan rata-rata dengan menggunakan rumus di bagian B ini tadi. Nah, adik-adik, untuk lebih paham, mari kita bahas beberapa contoh soal ya. Kita masuk contoh soal yang pertama. Ini diberikan data tunggal 7, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 8, 5, 9. Lalu dikatakan tentukanlah simpangan rata-ratanya. Baik, untuk menentukan simpangan rata-rata ini, terlebih dahulu kita buat data tunggal kita ini ke dalam tabel ya adik-adik ya, supaya memudahkan kita menghitung berapa banyak datanya atau frekuensinya dan menghitung rata-ratanya. Oke, tabel kita akan buat sederhana saja. Ini adalah nilainya atau datanya, data kita atau nilainya di kolom pertama, lalu di sini adalah frekuensinya. Baik, mari kita mulai dengan data terendah. Data terendah kita adalah 5. Nilai 5 kita ada 1, hanya ini ya. Lalu dilanjut dengan nilai ke-6, itu juga ada 1 saja. Lalu nilai 7, 8, 9, 10. Kita urutkan dulu ya. Kita urutkan 10. Nah, ini nanti akan membantu kita menghitung. Oke. Nah, nilai 7 mari kita hitung ada berapa banyak? 1, 2. Hanya ada 2. Nilai 8, 1, 2, 3. 3. Nilai 9, 1, 2. Ada 2 dan nilai 10 ada 1. Oke. Jadi kalau kita totalkan nanti banyak data kita yang di data tunggal sama. 1, 2, 4, 7, 9, 10. Oke, total frekuensi kita, sigma F kita sama dengan 10. Nah, setelah ini kita akan menghitung rata-rata dari data kita ini, maka rata-ratanya adalah X bar itu sama dengan, kita sudah pelajari di video sebelumnya ya, data kita dikali dengan frekuensinya berarti 5 kali 1 ditambah 6 kali 1 ditambah 7 kali 2 ditambah 8 kali 3 ditambah 9 kali 2 per. Oke, per sigma frekuensi kita adalah 10. Oke,
Maka ini kita hitung hasilnya menjadi, oke, satu lagi ya yang belum data kita ya, 10 kali 1. Nah, ini kita hitung. Kalau kita hitung ini dapatnya 5 ditambah 6 ditambah 14, ini ditambah 24, ini 18, dan ini 10. Baik, kita tambahkan seluruhnya, maka hasilnya nanti adalah 77/10. Maka rata-rata kita, X bar kita adalah 7,7. Nah, setelah dapat rata-ratanya, kita dapat menghitung yang namanya simpangan rata-rata. Maka simpangan rata-rata kita sesuai dengan rumus F1 kali nilai mutlak X1 dikurang X bar ditambah F2 dikali X2 kurang X bar, dan seterusnya nanti sampai data kita habis. Dikatakan itu adalah sampai data ke N, Fn dikali Xn dikurang X bar per, nah ini nanti sigma F kita, yaitu F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai Fn. Mari kita hitung, maka dapat kita adalah, frekuensi 1 kita adalah ini 1, berarti 1 dikali X1 kita adalah 5 dikurang rata-rata kita 7,7 tambah F2 kita 1, X2 nya adalah 6 dikurang rata-rata lagi 7,7 ditambah seterusnya. Kita buat seterusnya ini berarti kita urutkan sampai nanti ke 6 ya, data ke 6 berarti 7, frekuensinya 2 ya, 2 dikali sigma 7 dikurang 7,7. Lalu kita lanjut, data keempat itu frekuensinya 3 dikali 8 dikurang 7,7 tambah, ini data kelima 2, frekuensinya nilainya adalah data kita 9, ini 9 dikurang 7,7, dan yang terakhir adalah frekuensi kita 1 yang nilai 10 dikurang 7,7. Nanti hasilnya ini semuanya kita bagikan dengan sigma F kita adalah 10. Maka hasilnya adalah, kita geser saja ke atas supaya gampang. Baik, berarti ini 1 dikali 5 dikurang 7,7 itu adalah negatif 2,7. Negatif 2,7 karena nilai mutlak menjadi positif 2,7 ditambah 1 dikali 6 dikurang 7,7, hasilnya negatif 1,7, nilai mutlak menjadi 1,7 ditambah 2 kali 7 kurang 7,7, ini adalah hasilnya 0,7 negatif ya, tetapi karena ada nilai mutlak maka menjadi positif 0,7 ditambah 3 kali 8 dikurang 7,7 adalah 0,3 ditambah 2 kali 9 kurang 7,7 itu adalah 1,3 ditambah 1 kali 10 kurang 7,7, ini hasilnya adalah 2,3. Nanti tetap kita bagikan dengan 10, maka hasil kita adalah 2,7 ditambah 1,7 ditambah 1,4, 2 kali ini 1,4, lalu ditambah 0,9, 3 kali 0,3 ditambah 2,6, 2 kali 1,3 ditambah 1 kali 2,3 adalah 2,3 per 10. Oke, mari kita hitung. Ini hasilnya nanti totalnya adalah 11,6 per 10. Oke, kita kan karena ini per 10 kita tambah satu lagi di belakang koma menjadi 1,16. Maka simpangan rata-rata kita hasilnya adalah 1,16. Dapat. Oke, ini adalah cara mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal. Jadi kalau kita urutkan dia kembali,
maka kita dapatkan bahwa simpangan rata-rata kita itu harus terlebih dulu menggunakan rata-rata, lalu masukkan kepada rumus dengan mencari selisih dengan nilai mutlaknya ya, dari data terhadap rata-ratanya. Kita hitung seterusnya sehingga kita peroleh simpangan rata-rata kita adalah 1,16. Nah, demikian untuk mencari simpangan rata-rata pada data tunggal. Untuk video berikutnya, kita akan mencari simpangan rata-rata untuk data berfrekuensi.